Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Advokat Dian Berlian di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pidana memasuki pekarangan rumah orang lain tanpa izin. Baiklah, sebelum kita membahas tentang memasuki pekarangan rumah orang lain tanpa izin, ada baiknya sahabat literatur hukum sekalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, and share video-video dari literatur hukum. Dan ingat, aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum sekalian tidak ketinggalan video-video menarik dari literatur hukum. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik dan sehat walafiat selalu. Kita akan membahas tentang pidana bagi orang yang memasuki pekarangan rumah orang lain tanpa izin. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah yang disebut dengan pekarangan rumah? Jadi, pekarangan rumah itu adalah bagian tanah depan, kiri, belakang rumah seseorang yang biasanya ditandai dengan pagar. Nah, pidana bagi orang yang memasuki pekarangan rumah orang lain tanpa izin ini itu sudah diatur di dalam pasal 167 KUHP. Pasal tersebut berbunyi, barang siapa memaksa memasuki ke dalam rumah orang lain atau ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain dengan melawan hukum atau tanpa izin, dan atas permintaan orang tersebut untuk pergi namun orang tersebut tidak pergi, diancam dengan ancaman pidana 9 bulan penjara atau dengan denda 2.500.000. Nah, inilah yang menjadi dasar bagi mempidanakan orang yang memasuki pekarangan rumah orang lain tanpa izin, walaupun sudah diminta untuk pergi namun tidak pergi, ataupun tidak diminta untuk pergi, dia pergi sendiri namun orang tersebut tidak senang atau tidak puas dengan, atau marah atau apalah yang namanya memasuki pekarangan rumahnya tanpa izin sehingga dia melaporkan kepada pihak kepolisian, maka orang tersebut atau orang yang memasuki pekarangan rumah orang tersebut tanpa izin terancam pidana paling lama 9 bulan atau didenda dengan denda minimal 2,5 juta. Nah, pidana ini adalah merupakan delik aduan. Tanpa ada pengaduan tidak bisa diproses secara hukum. Nah, kemudian sahabat literatur hukum sekalian, ya, apa saja unsur atau bagaimana saja orang memasuki pekarangan rumah orang tersebut yang bisa dipidana? 1. Tetap menerobos masuk ke dalam rumah seorang walaupun sudah dikasih tanda atau dihimbau dengan bacaan dilarang memasuki rumah atau dilarang memasuki pekarangan ini, tetapi kita memaksa memasukkan atau masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut, maka apabila orang pemilik rumah melaporkan kita atau mengadukan kita kepada pihak kepolisian, maka kita bisa dipidana. Yang kedua, mengabaikan himbauan dari orang tersebut dan merusak. Nah, ini misalnya sudah dibuat tulisan, kemudian rumah tersebut dikunci, ya, dikunci, tapi kita merusak kunci tersebut lalu masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut, maka kita juga bisa dipidana. Kemudian setelah berada di dalam rumah tersebut, yang ketiga, ya, setelah berada di dalam rumah tersebut ternyata diketahui oleh pemilik rumah dan kita disuruh pergi atau diusir pergi tapi kita tidak mau pergi, maka kita apabila dia mengadu maka kita bisa dipidana. Nah, kemudian memanjat pagar. Jadi rumah tersebut sudah dipagar dan pagar tersebut dikunci, tapi kita memanjat
untuk masuk ke dalam pagar tersebut, tetapi tanpa izin, ya kalau diizinkan otomatis kita tidak bisa dipidana. Tapi kalau kita memasuki pekarangan rumah kemudian tanpa izin kita masuk atau memanjat pagarnya, maka kita akan dipidana. Kemudian menggunakan perintah palsu, misalnya rumah tersebut kebetulan dijaga oleh satpam. Nah, kita berbicara kepada satpam tersebut bahwa saya atas perintah pemilik rumah ini si A untuk masuk ke dalam rumah. Ternyata kita tidak mendapat izin demikian dan kita tidak diizinkan untuk masuk rumah, atau kita berbohong kepada penjaganya, maka kita juga dipidana masuk pekarangan rumah orang tanpa izin dengan pidana 9 bulan penjara atau dengan denda 2,5 juta. Nah, 2,5 juta ini sudah disesuaikan dengan peraturan Mahkamah Agung terbaru, yaitu nomor 2 tahun 2012 tentang batas maksimum tindak pidana ringan. Nah, jadi pidana ini juga tergolong dalam delik aduan dan merupakan tindak pidana ringan. Kemudian yang berikutnya yaitu apabila kita masuk rumah tersebut melalui atap atau melalui tanah atau dengan cara apapun memasuki pekarangan orang, maka itu termasuk tindak pidana tanpa izin memasuki pekarangan rumah orang lain. Jadi di situ sudah jelas dasarnya tanpa izin. Jadi ketika kita tanpa izin dan tanpa hak dengan melawan hukum memasuki pekarangan rumah orang lain, maka kita bisa dipidana. Jadi sahabat-sahabat literatur hukum sekalian, ini harus kita pahami dan kita ketahui bahwa apabila ada larangan ataupun tidak ada larangan kita memasuki rumah orang lain atau pekarangan rumah orang lain, apabila tanpa izin pemilik rumah, kemudian pemilik rumah melaporkan kita atau mengadukan kita dengan delik aduan, maka kita bisa dipidana. Jadi sahabat literatur hukum sekalian, perlu kehati-hatian dan waspada. Walaupun misalnya kita ada tujuan tertentu, misal contoh kita main bola, bulu tangkis misalnya, ternyata bola badminton itu masuk ke pekarangan rumah orang lain dan rumah orang tersebut berpagar. Kita panjat masuk tapi tanpa izin, tetap kena apabila pemilik rumahnya melaporkan kita. Kalau dia tidak melaporkan kita, ya otomatis tidak bisa dipidana karena ini adalah delik aduan. Nah, jadi sahabat literatur hukum sekalian, saya review kembali ada beberapa hal yang atau syarat untuk menghukum orang yang masuk pekarangan rumah orang lain. Salah satunya atau satu ya, poin pertama yaitu tetap menerobos masuk ke pekarangan rumah orang tersebut walaupun telah dihimbau dan dipasang merek dilarang memasuki pagar ini atau dilarang memasuki rumah ini. Kemudian yang kedua, mengabaikan larangan untuk masuk rumah tersebut. Misalnya ada tetangga atau ada merek bahwa itu tidak boleh masuk, tapi kita abaikan dan kita tetap masuk, itu juga bisa dipidana. Jadi 2 poin itu tadi. Kemudian yang ketiga, tidak segera pergi dari pekarangan rumah tersebut yang oleh pemiliknya kita telah diusir untuk pergi. Misalnya tahu kita berada di pekarangan rumah tersebut, kemudian kita diusir oleh pemilik rumah, tapi kita tidak mau pergi atau tidak segera pergi, maka kita juga bisa dipidana. Yang keempat, memanjat untuk memasuki pekarangan rumah. Jadi sudah dipagar keliling, tapi kita panjat, sengaja atau tidak sengaja, kita dihukum apabila pemilik rumah membuat laporan atau pengaduan kepada pihak kepolisian. Kemudian menggunakan kunci palsu atau kunci duplikat. Rumah sudah terkunci, pagar sudah terkunci, kita menggunakan kunci palsu tanpa izin. Nah, apabila pemilik rumah melaporkan kita atau mengadukan kita kepada pihak kepolisian, maka kita bisa dipidana. Kemudian menggunakan perintah palsu tadi, misalnya rumahnya dijaga satpam atau ada tetangga, kita bilang, Pak, kami disuruh memang oleh
Pak si A atau oleh pemilik rumah ini dengan alasan untuk memperbaiki listrik atau memperbaiki meteran air atau apapun alasannya, padahal si pemilik rumah tidak mengizinkan, tidak memberikan perintah tersebut. Apabila pemilik rumah melapor, mengadukan kita kepada kepolisian, maka kita bisa dipidana dengan pidana penjara 9 tahun atau pidana denda 2,5 juta. Kemudian memasuki pekarangan rumah tersebut bisa melalui lantai atau merusak pagar atau merusak atap dan lain sebagainya, juga bisa dipidana. Nah, kemudian kategori untuk memasuki rumah tanpa izin ini adalah memasuki rumah itu melalui lubang, baik sengaja dibuat atau tidak sengaja dibuat, kita buat sendiri atau memang sudah ada, itu juga termasuk masuk rumah tanpa izin. Kemudian masuk melalui atap rumah, manjat melalui pohon, masuk melalui atap rumah, genteng atau seng atau apalah, itu juga bisa dipidana. Kemudian memasuki melalui lubang, misalnya kita gali lubang dari jauh tahu muncul di halaman rumahnya, juga bisa dipidana, apalagi merusak pagar dan kunci. Jadi itulah sahabat literatur hukum sekalian ya, kalau terkait dengan memasuki pekarangan rumah orang lain tanpa seizin pemilik rumah dengan cara melawan hukum, maka kita terancam pidana paling lama 9 bulan atau denda 2,5 juta. Jadi saya review kembali sahabat literatur hukum sekalian, memasuki pekarangan rumah orang lain tanpa izin, maka kita bisa dipidana 9 bulan penjara atau didenda dengan denda 2,5 juta. Jadi hati-hati sahabat literatur hukum, itulah denda atau ancaman pidana bagi kita memasuki pekarangan rumah orang lain tanpa izin. Nah, akhir kata sahabat literatur hukum sekalian, apabila ada pertanyaan terkait dengan memasuki pekarangan rumah orang lain tanpa izin, atau pertanyaan lain yang khususnya terkait dengan hukum, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini, pasti akan saya jawab. Nah, bagi sahabat-sahabat yang lain, kalau ada koreksi terhadap video kita ini atau terhadap konten kita ini, silakan koreksi, silakan kritik, silakan kubas. Tapi ingat, bersifat membangun, maka akan kita ikuti dan kita pertimbangkan untuk penayangan-penayangan atau untuk konten-konten kita berikutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.